Tepuk tangan dulu dong untuk siapa tadi? Pak? Pak Jajang. Beda 2 tahun kita. Tahun ini 47 atau tahun ini 4? Juni 48. Juni? Tanggal berapa? Tanggal 9. Sama-sama. Gemini. Pantesan berwibawa. Gue juga Juni gue. Gue tahun ini 46. Jadi kita beda 2 tahun. Lucu. Keren. Balik dulu lagi. Gue mendoakan lah, gue menyemangati moga-moga stand up, tekun stand up, tambah lucu, bisa mengubah nasib. Amin. Udah ada belum komika persona Kuli? Didi ya? Ya dia lucu lagi. Udah ada belum yang bilang lu mirip Wan Juicy Lucy? Mirip? Mirip kan? Gak mirip? Mirip tau? Mirip Wan Juicy Lucy. Diutangin Viko juga kan? Nih, gue gak diset nih. Gitu loh. Set. Hampir masuk semalam. Gila, tebel banget. Buset. Dalam banget saljunya. Senin. Hari Senin. Harusnya gue lari hari ini. Tempat gue pemanasan dipenuhi salju. Kemungkinan jalanan juga dipenuhi salju. Lari gak kita? Kalau nggak lari dimengerti. Tapi disiplin nggak peduli keadaan. Dilema. Selamat datang di Dota di Weekly Blog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Ini adalah episode yang jadi penanda awal dari tahun yang berat sekali untuk saya. Di episode ini, seperti yang lu bisa lihat di latar gue dan mungkin dari ketahui, gue terbang ke Indonesia. Di luar rencana. Harusnya gue ke Indonesia April karena ada tour. April sampai Agustus kan gue tour Mensreha tuh, untuk yang belum beli tiketnya. 7 kota udah habis, Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Balikpapan udah habis, nggak akan ada penjualan lagi. Medan, Makassar, Palembang masih ada penjualan, bahkan tiket Diamond dibuka kembali kalau mau beli. Jakarta, per video ini gue buat masih ada di Sapphire, sisa berapa ratus kayaknya, 300 tiket, silakan disikat. Harusnya gue balik ke situ. Itu juga sepanjang tour juga gue nggak dari April sampai Agustus, itu juga bolak-balik tuh. Kebayang capeknya ya, bolak-balik. Terus sebelum itu, gue harus ke Jakarta, yaitu yang sekarang ini. Tujuannya adalah untuk, selain ada RUPS-nya Comika, tapi juga ada kesepakatan antara gue dengan Pak Daniel bahwa harusnya ketika meeting bersama investor, gue sebagai founder dari perusahaan itu hadir. Dan itulah kenapa gue pulang, karena ada sejumlah investment meeting yang mesti gue hadiri untuk tentunya kebaikan Comika. Nah,
Tapi minggu ini dimulai dari kelanjutan episode kemarin. Kalau lu ingat episode Dota The Weekly Vlog kemarin ditutup dengan salju yang sangat deras jatuh di daerah rumah gua, spesifiknya tapi utamanya umumnya di New York. Hari Senin pas gue bangun ketutup sama salju. Dan ya tentu indah untuk di mata gitu ya, enak untuk dilihat, cantik ya gitu. Tapi yang nggak enak adalah ngebersihinnya. Sia-sia kan, kemarin gue cerita garam yang udah gue tebarin sia-sia, jadi harus nyerok. Dan nyerok salju itu pekerjaan yang berat loh, makanya gue tuh suka nggak tega kalau misalkan yang ngerjain adalah Mila dan anak-anak. Anak-anak sih mungkin seneng ya, agak-agak main salju, tapi kan berat men, berat itu nyerok salju. Kalau mau bersih terutama nyerok salju tuh sakit di punggung loh. Apalagi wilayah yang mesti diserok luas, bukan cuman depan rumah gue, utamanya sih depan rumah ya, biar nggak ada kecelakaan seperti yang gue pernah bahas di episode sebelumnya. Tapi kan juga carport atau driveway ke dalam, ke backyard dari samping juga mesti diserok. Di belakang juga diserok dikit, at least dari pintu belakang sampai ke beranda. Salju aja gitu, salju di mana-mana. Abis itu kan Senin kan. Senin itu tuh harusnya tuh gue lari. Terus gue mikir lari nggak ya. Karena saljunya tuh bener-bener licin loh. Kalau misalkan ada slush itu bener-bener licin. Nah setelah gue selesai nyerok-nyerok, kebetulan Shira minta dibeliin apa ya? Matcha latte atau apa gitu, gue lupa. Gue pikir sekalian aja mau jalan ke depan sekalian ngeliat situasinya seperti apa. Jadi gue jalan untuk beliin matcha latte untuk Shira, kopi untuk Mila, hot chocolate untuk Dipo. Keluar, kelihatan bahwa ternyata emang jalanannya nggak kondusif. Ada beberapa trotoar yang masih ada saljunya, ada beberapa yang udah kelihatan nggak ada saljunya tapi licin. Perempatan tuh kan gue lari kan gue city running ya, larinya kan di kota gitu kebanyakan. Dan itu perempatan itu benar-benar banyak slush, lumpur tapi salju, nggak enak, licin gitu. Belum lagi di antara trek, gue lari 8 kiloan. Mungkin sekitar 1-2 kilonya tuh di trail lari yang di bawah pohon, mungkin lo ingat ya, yang ada pohon jatuh waktu itu. Itu kan juga kena salju itu, jadi wah udahlah berarti emang nggak perlu, ya udah kita di rumah aja. Apalagi memang malamnya gue harus ke bandara karena gue penerbangan Selasa dini hari jam 1. Nah, pamit sama anak-anak tuh berat sekali. Berat banget. Ya lo yang nonton YouTube gue tau lah, belum sebulan yang lalu Shira mengaku langsung di depan gue, di depan lu juga di video konten Shira dan Panji menjawab Q&A, bahwa dia tuh kalau ditinggal tuh sedih. Dia bilang dia nangis di sekolah karena kangen sama gue. Di situ gue bilang, I promise I'll try my best untuk gak sering-sering tinggal. Sementara ini perjalanan ini lama, terlama. Seumur Shira lahir, ini persis nih adalah perjalanan terlama gue ninggalin dia. Jadi gue, sebelum gue berangkat, gue sempat ngobrol sama Shira lama sekali. Ngomongin soal gue pergi. Bukan pertama kali ya. Waktu pulang sekolah, gue ngingetin dia lagi kan. Kan gue kan suka jemput sama dia. Terus waktu pulang sekolah tuh gue ngingetin lagi bahwa ayah ini pergi ya. Mungkin ayah akan lebih lama dari biasanya. Terus jawabannya dia, do what you have to do. Nggak enak itu jawabannya. Jadi malamnya terus gue ngobrol lama sama dia di kamar dia. Ngomongin soal kepergian gue, ngomongin kenapa ini penting, terus gue ya tipis-tipis ngasih ujangan. Gue bilang utamain kebahagiaan kamu, jangan biarkan orang lain yang mendefinisikan kebahagiaan kamu. Do what makes you happy, tentunya dengan asumsi kita nggak ngeganggu kebahagiaan orang. Dan dia meluk gue lama banget. We had a daddy-daughter moment gitu, lama.
dan berat sekali. Obrolan itu berat sekali karena gue tahu gue akan itu obrolan perpisahan kan sebenarnya sama Syira gitu. Nah terus habis itu gue ke kamar Dipo, terus kami ngobrol lama juga, nitip sama Dipo, nitip jangan biarin cucian piring numpuk lama, kasihan mama, biar nggak kotor juga rumahnya. Terus gantiin tugas gue untuk vakum satu rumah. Terus udah gitu pamit sama Milana. Sebenarnya gue tuh tadi rencananya mau pamit jam 10-an. Karena jam 10 gue naik Uber, setengah 11 nyampe sana. Masih rada lega lah. Cuman gue gak pengen pergi ketika anak-anak udah tidur. Anak-anak kan tidur jam 9. Jadi sekitar jam 9, setengah 9 atau 9 kurang, gue pamit sama dia dan gue pamit sama semuanya dan anak-anak melepas gue di ruang tamu. Dan lagi-lagi Syira meluk gue lama banget. Dicium gue. Dicium pipi gue. Berkali-kali. Terus gue ke bandara. Oh, I'm so sad. So sad right now. Terus gue ke bandara, terus nunggu lama di situ karena kan gue kan ini ya punya platinum member ENA, jadi gue bisa duduk di lounge, nyantai di situ. Terus gue terbang seperti biasa, transit di Haneda, terus nongkrong di lounge juga di situ kayak biasa. Transit hampir 5 jam, terus terbang lagi. Gue nyampe Jakarta tanggal 22 sore. Nyampe rumah, naruh koper, gue langsung berangkat ke Depok. Untuk open mic di Stand Up Indo Depok. Karena gue tahu, momen gue di Jakarta ini, walaupun paling lama ninggalin rumah, sebenarnya nggak lama-lama banget. Jadi gue mesti manfaatin semaksimal mungkin untuk mensrea. Jadi gue datang tuh langsung open mic karena gue pengen ngangetin lagi mensrea. Tapi juga karena gue pengen ngetes mensrea ini kalau gue bawa ke Depok kena nggak ya? Karena kan sebagai seorang pelawak, gue pengen lawakan gue diterima seluas mungkin. Gue bukan tipikal pelawak yang kalau penonton ketawa berarti penonton nggak ngerti joke gue gitu. Belum level gue lu gitu. Atau masa gitu aja nggak ngerti nggak sih lu? Kok lu pada nggak ketawa lu ngerti nggak sih? Kalau menurut gue tuh tantangannya ada di gue sebagai seorang pelawak. Apalagi mensrea itu kan ngomongin politik, maka idealnya semua ngerti argumen yang mau gue sampaikan dan joke-joke ini karena menurut gue penting. Mensrea ini menurut gue penting. Siapapun yang udah pernah ngeliat open mic-nya pasti tahu bahwa emang Mas Panji ini berusaha untuk mendesain mensrea itu untuk masyarakat gitu, bukan untuk nyerang siapa-siapa sebenarnya. Terus gue kesana, terus gue stand up kayaknya sekitar sejam sih. Terus ya dibilang ada yang kena, dibilang nggak terlalu dalam kenanya juga iya karena ada beberapa isu politik yang mungkin anak-anak di Depok nggak gitu ngikutin ya. Tapi udah habis itu pulang. Bayangin coba, gue terbang dari New York, gue transit di Depok, gue nyampe Jakarta langsung ke Depok, ke Tokyo, berangkat dari New York, transit di Tokyo, nyampe ke Jakarta langsung ke Depok, langsung modal mandi doang, nyampe mandi jalan lagi ke Depok, gokil. Bukan paling lucu, guys. Bukan paling lucu. Paling rajin. Paling rajin. Rajin nulis, rajin open mic, rajin bikin special. Paling rajin. Gue bisa nyampe ke titik ini bukan karena gue paling lucu. Lucu mah relatif. Paling rajin. Di New York juga nanti itu yang jadi modal gue. Nggak tahu deh yang lain lucu atau kagak. Itu gue paling yakin. Gue akan menjadi salah satu yang terdisiplin, terrajin. Kita bawa etos kerja kita aja. Udah nih pulang. Hari Selasa, ini Selasa menarik. Selasa gue ada job. Jobnya ini adalah rakernya Transcorp. Di mana gue akan hadir sebagai bintang tamu bersama dengan sahabat gue Deddy Corbuzier Cahyadi. Nah, sehari sebelumnya
nggak sehari sebelumnya deh. Rabu sebelumnya yang gue rilis soal membela makan bergizi gratis. Tapi terus Seninnya kalau gue nggak salah gue tuh ngupload Jumatnya gue ngupload klip yang gue bilang Cahyadi soal makan 6 juta aja keracunan. Terus kan rame tuh videonya, di TikTok rame, di Instagram rame, di YouTube rame. Akhirnya gue ketemu sama dia, sama Deddy Corbuzier. Pas ketemu sama Deddy Corbuzier, gue kasih lihat klipnya. 2, yang satu yang soal gue ngetahuin dia makan 6 juta keracunan, steak 6 juta. Satu yang gue ngomongin kalau dia buzzer, dia tuh nonton. Gue kasih lihat dia. Karena gue juga pengen orang yang ketemu di depan gue pengen ngasih lihat, by the way, gue bikin konten ini ya. Ngeliatin gitu. Nggak ketawa, nggak ngomong, diem aja. Diem aja deh. Makanya abis itu dia ngerekam video untuk naik di story dia, gue ngerekam video untuk naik di, gue taruhnya di Instagram. Di Reels. Tapi dia nggak marah, ya kami cuma bercanda-bercanda aja. Dan gue ngeliat langsung dia bisa ngerekam tuh dia ngutak-atik sendiri, ternyata dia yang bikin sendiri, terutama untuk Instagram kali ya dia ngerjain sendiri. Lu ngedit video lu sendiri? Iya. Gak punya pegawai. Lucu banget. Lagi di acara TV. Lagi di acara TV gak punya pegawai. Jadi itu Pegawai gua dari TV. Dedi itu kalau misalkan datang ke kantor-kantor tuh itu nyari-nyari talent dia. Ini bisa nih gue comatin, ini bisa gue comatin gitu. Ya. Sebenarnya sih enggak sih. Nyari posisi. Itu pekerjaan yang cukup menyenangkan. Udah nih, habis dari situ itu kan Senin gue terbang, Selasa masih di penerbangan, Rabu gue nyampe, Kamis ketemu dia. Nah Jumat pagi itu gue keluar untuk olahraga karena pengen langsung keluar supaya orientasi tubuh gue tuh beres. Gue tuh kemarin berusaha untuk mengeliminir jet lag semaksimal mungkin dengan ketika berangkat gue menjangkarkan tidur gue sama jam keberangkatan atau waktu keberangkatan, zona waktu keberangkatan. Lalu dalam perjalanan, terutama setelah transit, gue menjangkar waktu tidur gue ke kota destinasi. Terus gue minum air banyak karena ternyata dehidrasi itu memegang peranan penting dalam jet lag. Kalau mau mengurangi efek jet lag, minum air yang banyak. Dan akhirnya gue minum air putih mulu. Terus salah satunya juga dengan setiap pagi langsung keluar supaya terorientasi gitu. Tidurnya juga gue pastikan tidurnya berkualitas. Ketika nyampe tuh, ketika waktu tidur gue langsung minum melatonin, terus gue gelapin kamarnya, benar-benar segelap-gelapnya. Sayang gue nggak punya ini ya, eye cover gitu, namanya apa sih, eye mask. Tapi mungkin itu akan lebih baik lagi. Pokoknya harus gelap, benar-benar gelap biar tidurnya berkualitas. Dan lumayan, gue nggak terlalu parah jet lagnya. Bahkan gue bisa bilang nggak jet lag kemarin tuh. Ya abis jalan terus udah gitu malamnya gue open mic karena di Comika Comedy Club ada acara Comedy by Design. Terus gue nanya naik dikit untuk ngetes joke boleh nggak gitu, terus kasih izin, terus gue open mic untuk main serial lagi. Hari Jumat, hari Sabtu gue main bola bersama dengan Bedebah FC karena badan gue ready dan udah lama nggak main bola sama anak-anak Bedebah FC, udah lama nggak main bola, bahkan main bola yang menyenangkan. Kenapa laut susah bangun pagi? Kenapa tuh? Kenapa? Mager. Utama. Seberapa siap lu menuju Mensrea Surabaya? Kemarin waktu diumumin, aku langsung nyoba main di Surabaya karena nggak pernah. Pengen lihat gimana. Aku tuh ngerasa bang, ada perbedaan komik Jawa.
Jawa Timur sama Jawa Tengah. Oh gitu. Jawa Timur tuh Jawa nyentak, Iya. ngegas. Jawa Tengah tuh Jawa lemes. Iya. Saya Sadana Agung kemarin Iya. tuh coba Jawa lemes. Wah, sulit sekali. Saya akan nyentak-nyentak besok. April saya nyentak-nyentak aja di sana. Di apa, di open mic atau apa? Acara final lomba internal gitu, Bang. Oh gitu. Senap Surabaya. Jadi emang ada penonton umum. Ada penonton beli tiket. Oh gitu. Udah sold out loh ini Surabaya. Surabaya kan? Iya. Nah, Gokil. berarti nggak ada lagi sama sekali tiket? Enggak, udah habis. Oh, udah tenang banget nih. Iya, Udah nggak jualan tiket ya. udah enggak. Tapi siap. Saya pernah ada memori baik di Surabaya. Bukannya memori di Surabaya itu nggak keterima suci. Oh iya, sama abang ya. Nah, siangnya gue nonton spesialnya Frimawan XO Genesis. Jadi XO Genesis itu adalah spesial penanda kembalinya Indra Frimawan ke stand up comedy setelah dia hiatus. Dia bikin 2 pertunjukan siang jam 3 dan juga malam jam 7 kalau gue nggak salah. Yang malam gue nggak bisa karena gue hadir ke podcast BKR, nanti gue ceritain. Yang siang gue datang ke tim. Tim hari Sabtu siang ternyata udah penuh, udah rame. Senang sekali ngelihat ada sebuah tempat yang indah, luas, teduh. Ada makannya, ada minumnya, ada kopinya. Yang jadi tujuan masyarakat untuk cari hiburan gratis. Gue seneng ngeliatnya. Itu yang banyak terjadi di New York. Taman yang terbuka, fasilitas umum di mana orang bisa datang di situ. Jadi lu nggak pacaran tuh nggak mesti selalu ke kafe dan keluarin duit gitu. Lu bisa ke tim, jalan-jalan ke tim sore-sore hari Sabtu gitu. Lu ngeliat ada orang pada duduk berdua ngadep taman dan segala macam. Ada yang duduk bergerombol, ada yang jajan di depan, ada yang beli kopi kenangan, ada kopi kenangan di atas. Jadi seru sih menurut gue, menyenangkan. Nah, gue nonton spesial XO Genesis dan menurut gue kayaknya ini show-nya Frimawan satu-satunya gue tonton langsung deh. Sisanya kan di comika.id tuh. Kalau lo berlangganan 99.000 dapat berapa? 300 kali. Berapa ratus judul komedi lah. Segala macam komedian ada di situ. Termasuk si punya Indra Frimawan. Terus gue nonton langsung dan gue suka banget sama setnya. Suka banget. Gue nggak tahu berapa banyak yang bisa gue spoil ya. Tapi kurvanya itu show-nya Frimawan buka dengan diar, di terakhir buar, gila sih, bangga sekali. Kelihatan sepertunjukan tuh menunjukkan Indra Frimawan pengen semaunya, free my want. Semaunya dia, apapun semaunya dia. Termasuk dengan manggung dengan baju seperti itu, dengan pakai dan nyeker, semaunya dia banget. Keren sih, tapi gue happy. Gue cuman menyayangkan gak bisa nonton malam karena pasti lebih banyak orang-orang, maksudnya banyak teman-teman yang nonton malam kan. Walaupun pas siang gue ketemu sama Regen, terus gue yang MC itu kan Arafa sama Halda, lucu mereka berdua. Abis itu openernya Dono Pradana dan G, lucu mereka berdua. Dan terutama G ya, karena terakhir ngelihat dia di Stand Up Fest, gue nggak nonton GOAT, dan GOAT itu oleh Comika Media tuh adalah pertunjukan dengan rating tertinggi di tahun 2024. Nomor 2, pokoknya gue lupa deh, artikelnya lu bisa baca di comika.media. Tapi mereka nge-review top 10 special selama 2024. Mereka kan ada rating tuh, seberapa lucu, dari 5 bintang. Nah G tuh nilainya paling tinggi sepanjang tahun 2024. Gue lupa berapa bintang, kadang 4,7, 4,8 gitu. Dari 5 bintang. Nomor 2, Gilbas, generasi emas. Nomor 3, Abdur dengan bukan kontras, dengan Black Camping. Karena Black Camping kan di awal 2024. Lengkapnya cek aja di comika.media, takut salah-salah gue. Dan nggak nonton tuh gue go tuh. Gue nonton G di situ, keren G, keren, lucu. Dan di set yang singkat itu, karena bukan spesial, di set yang singkat itu, G tuh nge-showcase bahwa dia tuh bukan cuma teriak-teriak dan ngomong cepat, penulisannya bagus.
penulisannya bagus. Gue bisa bilang joke-nya G. Pamungkas tentang dititipin temennya ke Belanda, itu tuh level beat-nya itu, atau gaya beat-nya, termasuk dari sisi delivery dan penulisan, itu mirip kayak Dave Chappelle di Age of Spin. Dimana dia nulis, dia kan pembawaannya kan nggak kayak orang nulis ya, tapi ketika lu tonton tuh, anjir ternyata di konsep dari awal, ternyata di callback ke sini. Nah, dia tuh punya joke yang kayak gitu atau punya nuansa yang seperti itu di joke dititipin teman ke Belanda. Bagus deh, bagus banget. Frimawan sih lucu banget, kayak yang tadi gue udah jelasin. Udah, abis itu malamnya gue mampir ke BKR, podcast BKR. Abang-abangan saya. Di situ gue bener nggak ya? Kayaknya iya deh. Kayaknya itu hari Sabtu. Di situ gue mampir ke podcast yang dipandu sama Rio Moulon sama Bobby. Ini adalah teman-teman gue dari zaman gue di Hard Rock FM, dan mereka buka podcast, salah satu yang terdulu ya, udah dari lama dan sampai sekarang masih jalan, dan senang aja ngobrol sama mereka. Yang paling unik dari obrolan dengan podcast BKR adalah satu, selain terasa sekali kualitas riset dan kualitas wawancaranya beda banget, beda levels above everybody else. Tapi ada obrolan yang tidak terjadi di tempat lain. Gue kan sebagai orang yang sering banget mampir ke konten orang kan selalu senang kalau ada pertanyaan baru. Nah, di podcast BKR itu ada satu bagian kami ngobrolin radio, dan cuman terjadi di situ, dan menyenangkan sekali obrolannya menurut gue ya. Udah, hari Minggu gue main basket, jadi lucu. Jadi gue kan tinggal di komplek perumahan gue itu kan dari tahun 2010. Gue pindah ke New York tahun 2022. Selama 12 tahun, gue gak pernah punya tongkrongan basket sampai dengan kemarin. 12 tahun gue tinggal di situ. Anjay. Kalau nggak karena main basket nggak ke mall ini gue. Pertama, padahal lapangan basket yang di dekat rumah gue itu adalah alasan gue memilih rumah itu. Tapi nggak pernah sama sekali main basket sama anak-anak situ sampai kemarin. Jadi ada klub basket amatir gitu lokal. Orang-orang yang tinggal di daerah situ dekat rumah gue, di komplek gue, ada yang benar-benar tinggal di komplek gue, cuman beda nomor jalan, ada yang agak jauh dikit, tapi daerah-daerah situ semua lah. Ada yang jauh sih, tapi ya itu lebih karena pertemanan cabutan gitu kan. Dan kami main basket bareng, seru sekali, menyenangkan sekali. Gue sih happy. Setelah 12 tahun tinggal di situ, akhirnya punya teman orang komplek, teman main basket. Habis itu udah istirahat ya. Kalau gue nggak salah ya, nggak ada lagi. Nah cuman ini adalah perjalanan pertama ke Jakarta gue di tahun 2025. Dan di tahun 2025 akan sering banget bolak-balik. Gue sempat sebut juga di beberapa episode sebelumnya bahwa 2025 ini akan jadi kayak 2022. Bahkan lebih buruk. Dalam hal, selama 2022, gue kan banyak bolak-balik Jakarta New York dari Januari. Sebelum akhirnya per Agustus benar-benar pindah sekeluarga. Jadi secara fisik tuh capek lah bolak-balik. Tapi waktu itu anak-anak Januari sampai Agustus tuh sama Mila tuh di Jakarta. Ditinggal sama bapaknya tapi masih di rumah sendiri. Sekarang kondisinya kayak gitu tapi mereka di New York. Kayak sekarang aja. Sehari setelah gue nyampe Jakarta kayaknya, gue nyampe Jakarta Rabu, Kamis, gue dapat kabar semua sakit. Sedih gue. Sakit semuanya. I pride myself as being there for them ketika mereka sakit. Ada juga
oh Mila ke dokter, gue temenin, tapi nggak ada klipnya. Ada sih yang kayaknya minggu lalu ya yang gue bilang, ini apa sih mencurigakan sekali, ingat nggak di akhir Dota Dewi Clifford itu tuh gue sama Mila lagi ke dokter tuh. Karena Mila masih sakit. Dan ketika mereka sakit, tentu gue mengerjakan semua pekerjaan rumah kan. Mereka nggak mesti nyuci piring. Biasanya kan kalau anak-anak nyuci piring sendiri gitu ya. Mereka nggak harus nyuci piring. Gue yang vakum rumah. Kadang cucian mereka di bawah gue yang bawa ke atas. Karena gue bukan memanjakan mereka ya, tapi namanya juga orang sakit ya. Ya itu cara gue ngerawat lah kurang lebihnya gitu ya. At least gue ada di situ lah, mau apa, Shira, Dipo mau makan apa. Gue masakin mereka, gue pesenin kalau mereka lagi pengen yang sup-sup gitu. Tapi sekarang gue nggak ada untuk mereka, dan itu buat gue tuh berat sekali gitu. Berat sekali. Berat. Dan ngebayanginnya jadi lebih berat lagi karena sekarang gue balik nih. Gue ke Jakarta, nanti gue balik lagi ke sana. Abis itu gue mesti kesini lagi. Karena walaupun ya April, kalau nggak salah kan April kan kota pertama tuh masih agak terakhir ya, maksudnya akhir April kalau nggak salah, coba gue cek dulu. Mana sih poster? Nah ini dia. Kota pertama tuh Bandung 19 April ya. Kota pertama tuh 19 April. Tapi kelihatannya Mei aja. Maret aja. Oh sorry, salah. April gue ke Jakarta. Nah Mei harusnya gue nggak di Jakarta karena lompat ke Juni tuh. Tapi ada sebuah perhelatan stand up comedy yang besar yang kelihatannya akan terjadi di Mei, dan gue kelihatannya balik. Habis itu balik lagi, bolak-balik Juni, Juli, Agustus. Gue ngebayangin aja, gue bisa. Yang berat dari ini kan ada beberapa hal ya, kayak kesehatan, tapi itu bisa gue kuasai. Gue bisa jaga tidur gue, jaga makan gue, jaga pola olahraga gue, coba untuk offsetting jet lag gue, itu masih dalam kuasa gue. Yang nggak dalam kuasa gue itu adalah kesehatan mental Dipo, Shira, kesehatan fisik mereka juga. Dan bayangin, ini juga tahun dimana Dipo akan kuliah dan Shira akan masuk SMA. Dan gue lagi banyak nggak hadir di rumah bersama dengan mereka. Sebenarnya stres juga kalau pikir-pikir ya. Dan juga udah kelihatan di luar untuk mensrea, tahun ini tuh gue dibutuhkan sekali untuk perusahaan ini juga. Di tahun ini. Jadi selain untuk mensrea, gue akan balik untuk Comika juga. Gue gak khawatir soal karir gue di New York sih. Kayak lu kan udah ngeliat lagi gue open mic lagi gitu kan. Dan gue selalu bilang bahwa susah banget untuk ngebangun momentum gitu ya ketika terhalang dan balik lagi. Baik momentum dalam penulisan joke gitu ya, karena ini ada joke baru terus pengen ditumbuhin itu kan keganggu. Tapi juga progresi karir gitu ya, untuk dapat peluang-peluang manggung gitu. Tapi gue gak terlalu khawatir itu. Oke lah, gue toh akan ada di Amerika masih 8 tahun lagi. Kita udah bahas ini kan, karena Dipo udah pasti kuliah di Amerika Serikat, dan abis itu kemungkinan besar lanjut berkarir di Amerika Serikat karena dia pengen fokus di animasi dan segala macamnya. Kalau Shira SMA di Amerika 4 tahun, abis itu besar kemungkinan mau kuliah 4 tahun lagi, berarti 8 tahun. Jadi tahun 2025 gue nggak terlalu ada di New York untuk ngebangun karir, oke lah gitu. Karena gue masih punya 7 tahun lagi anyway gitu untuk ngembangin itu. Gue fokus dulu aja lah untuk
Comika yang membutuhkan gue, dan untuk stand up mainstream masih membutuhkan gue di Indonesia. That is fine, it doesn't matter. Cuman anak-anak gue tuh berat. I have to find a way to be happy. I have to find a way to keep myself happy. I don't know how, I don't know why, I just have to find a way to make myself happy. Anything to make myself happy. Anything goes. My happiness is important. Dan itu berlangsung juga untuk lu. Lu nggak bisa ngapa-ngapain, bener deh. Kalau misalnya lu stres, depresi, nggak bisa ngapa-ngapain. Lu nggak bisa nolong diri lu sendiri, apalagi nolong orang. Jadi salah satu yang mesti lu perjuangkan untuk hidup lu, dan gue juga ngomongin untuk diri gue sendiri, adalah kebahagiaan lu. Ya, kebahagiaan lu. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Gue lagi jalan pagi ya, olahraga aja. Ada ibu-ibu ngeliat gue, Bang Panji gitu. Terus bilang, salam ya buat Prabowo. Orangnya aja nggak mau disalamin sama saya, Bu.